Cak, ini dari depan dan ternyata kalau kita lihat versi 1000 ini ternyata moncongnya taringnya Cak, edan panjang banget. Kita nyalakan Cak ya. Wih, ini mah Ninja H2 banget Cak. Nah, suaranya Mas. Gila wibawa banget Cak. Ketemu dengan IWB Cak. Kali ini adalah video spesial karena IWB ingin ngoprek sosok yang disebut sebagai versi 1000. Dan ternyata Cak, motor ini gambot banget, dimensinya gede banget. Dan IWB nggak nyangka sih ternyata aslinya ganteng ya kalau kita perhatikan dari detail-detailnya. Oke, Cak, IWB akan review buat sampean detailnya, sedetail-detailnya karena IWB tahu ya sampean paling suka dengan detail review. Lekuk-lekuknya seperti apa, dan tentu saja eksplorasi kita langsung pada bagian visornya. Nah, untuk versi 1000 Cak, kita akan melihat bahwa bagian visornya ini ternyata dia ada semacam plastik di luar seperti ini. Nah, ada plastik yang dicangkokkan di luar, dan kalau kita perhatikan ini ada warna yang berbeda ya, warnanya kayak ala-ala apa ya, doff gitu ya. Jadi kita perhatikan tuh nggak sebening yang di tengah. Jadi kalau kita lihat secara looks semuanya, nah, bisa kita simpulkan visornya nggak terlalu tinggi, tapi cukup tinggi kalau kita gabungkan dengan casingnya yang memang menjulang. Sementara untuk yang bagian sini ya, ini ada besi-besinya Cak ya. Ada besi-besinya, dan kalau sampai nanya ternyata ini motor bisa dinaik turunin. Nah, sama tinggal buka di sininya Cak. Bisa sampai naik turunin. Nah, jadi Cak gitu ya. Tadi kita harus minta bantuan Cak Irwan Gilkun nih. Nah, ini jadi bisa kita setting dan tertingginya seperti ini. Tertingginya ini. Jadi settingannya memang manual ya, bukan elektrik. Ada semacam ini grip di sini. Oke. Nah, yang menarik adalah pada saat kita lihat motor ini, teman bisa perhatikan bagaimana mungilnya IWB hadirkan motor ini karena memang jangkung banget ya. Jadi kalau kita lihat gede banget, yes. Jadi bahasa filosofi yang digunakan sangat mirip dengan motor Kawasaki yang kita kenal, bukan yang JTX 10 ya, tapi JTX 6, JTX 25R seperti ini sosoknya. Bahasa filosofinya, dan kalau kita hidupin baru akan nyala. Nah, suaranya Mas. Gila wibawa banget Cak. Jadi lampunya pada saat nyala dia akan nyala seperti ini. Kalau kita lampu jauh seperti ini. Yes. Jadi gitu ya. Bagian tengahnya yang nyala. Oke. Kita coba matikan sekarang. Yes. Kalau kita lihat versi 1000 ini ternyata moncongnya mirip banget dengan JTX 6 ataupun bahasa filosofi desainnya itu kayak mirip-mirip ZX 25R Kang Mas ya. Tapi ada taringnya Cak, edan panjang banget. Nah, bagian sini ternyata tidak hanya bagian casing yang dalamnya ya, maksudnya ada luar juga, ada semacam tambahan di sini, jadi berlapis-lapis. Kemudian di bagian sini juga ada lagi lapisan lagi Cak. Lihat nih, coakan gitu ya. Mencoak dan ke dalam seperti ini. Dan bahkan di bagian samping pun kalau kita lihat motor yang adventure banget ini kita lihatnya ya. Itu sangat gede gitu bagian sininya. Itu menjomplang kayak menjomplang lagi. Kayak metungul bahasanya ke atas gitu Kang Mas. Dan bagian sini ada kayak guratan-guratan seperti ini ya, guratan-guratan. Jadi semuanya memang serba tekuk-tekukan. Itu yang IWB tangkap. Bahkan di bagian sini coak. Ini kayak ke dalam ya. Jadi modelnya ke dalam begitu Cak. Lihat, tangan aja masuk. Dan disengaja oleh Kawasaki sepertinya supaya kelihatannya lebih muskuler, dan ternyata di sini juga mencoak. Jadi dia ngikuti dari bagian samping sini. Nah, untuk bagian bawahnya ini juga ada lagi layer Cak. Jadi layer tuh berlayer-layer, pokoknya semuanya sebuah layer. Layer dan layer bahasanya Kang Mas. Dan di sini juga ada lagi permainan-permainan shape-shape yang membuatnya agresif. Gila, serba coak-coakan, serba tekuk-tekukan, tumpuk-tumpuk. Nah, di sini juga tumpuk ya, kayak nancep gitu di sini. Plastik-plastik, ada 3 layer berarti. Dan di sini juga ada pembatas bagian sini. Sementara tulisan Kawasaki, tulisannya adalah Kawasaki dengan emblem 3D. Nah, seperti ini. Sementara versinya ternyata tempelan warna putih. Dan jika kita lihat dari jauh, seperti ini sosoknya. Gila ya, material dari Kawasaki itu selalu jos gandos Kang Mas.
Ini suppliernya adalah Mitsuba. Ini adalah lampu sen yang digunakan sama oleh Honda. Ternyata juga dicangkokkan oleh Kawasaki pada versi 1000. Jadi berbahagialah sampean, ternyata samanya punya Matic Honda sudah memiliki lampu sen untuk moge. Menurut Kang Mas ya. Oke, terus kita lanjut di bagian sini. Waduh, ini lumayan ya, ternyata berdebu. Fendernya, Cak, fendernya ada bolongan di bagian tengah sini. Lalu di bagian bawah kita lihat ada pengikat di bagian bawah dengan ketulisan KTRC, Kawasaki Traction Control, dan juga ABS. Nih, KTRC dan juga ABS. Dan untuk pengeremannya ada dual disc kiri kanan Kang Mas ya. Jadi kalau sampean bertanya untuk versi 1000 sudah mengadopsi dual plate ya, disc brake. Dual disc brake dengan floating modelnya. Tengahnya dikelilingi warna hitam, model gelombang ya, wavy. Sementara untuk bagian pelek-peleknya Kang Mas itu dikelilingi warna hitam dan bentuknya seperti ini. Nah, lalu untuk pengereman sudah radial monoblok 4 piston presisi. Jadi ada 8 piston kiri kanan seperti ini sosoknya, dan bottom dari suspensi upside-nya seperti ini. Suspensi USD-nya dikelilingi warna hitam. Seperti ini Kang Mas ya. Nah, ini ada mata kucing bagian sini. Dan lalu kalau kita lihat banyak sudah menggunakan Bridgestone bedlag. Nah, ukurannya ada 120/70 seperti ini Kang Mas. Standarnya udah ganteng tenan nih. Edan tenan Cak. Nah, untuk bagian radiatornya dikelilingi warna hitam, black. Sementara bagian, nah ini bagian untuk knalpot-knalpotnya Cak. Cabang 4 karena 4 silinder. Dan di bawah sini sama menemukan tuh ada tuh apa namanya, filter oli bagian sana, kelihatan nggak sampean? Tuh filter oli Kawasaki tulisannya. Sementara bagian samping sini tulis 1000 ya, 1000 Kang Mas, orang 1000, dan ini engine-nya yang besar, dan juga lihat nih sasis-sasisnya gede banget, gendeng Cak. Dalamnya Kang Mas semuanya serba pipa-pipa dan kabel, selang-selang semuanya. Karena memang big displacement engine seperti ini. Dan untuk engine-nya crankcase-nya dikelilingi warna abu-abu, ya ini semi coklat gitu Cak. Dan seperti ini yang tadi kita hidupin dikit, panas juga ya. Gila, emang cc besar, mesin besar itu selalu kelihatannya tuh memang heat-nya tuh terasa lebih panas. Nah, ini adalah bagian engine crankcase bagian kanan. Dan kopling-koplingnya ya, tuasnya seperti ini. Penguncinya di bagian sini ya, dan bagian bawahnya sudah ada undercool, tapi modelnya model setengah gitu kiri kanannya, jadi nggak sampai di tengah karena memang ada knalpot yang menjulur sampai ke bawah. Dan jika kita lihat di bagian atasnya sini pun ternyata casing lagi Cak, jadi casingnya tuh nyambung, lihat nih, sambungan. Bibi sampai bingung nih mau review karena memang semuanya serba garang banget Cak. Kalau kita lihat dari agak ke belakang ya, nongolnya seperti ini, lihat tuh. Jadi shape-nya ada bolongan sana, dan di bagian engine-nya sini, casing bagian bawah dari tangki. Nah, kayak gitu. Ini warnanya adalah warna hitam biasa dan ada guratan seperti ini, Cak. Yes. Versi 1000 bawahnya ini adalah, nah, sama harus tahu Cak bahwa ini bukan plastik. Sekali lagi, jika kita lihat dari jauh mungkin kelihatannya plastik, tapi ini adalah full sasisnya. Dan jika kita lihat memang gede banget, ini ada bolongan di sini. Kalau di sini baru ini plastik. Dan footstep-nya, nah ini juga ini footstep-nya itu ini bukan cover atau bukan plastik. Sama ini babet ya modelnya tuh. Jadi keras full ya, nggak ada plastik-plastiknya di sini. Lalu di sini adalah remnya, dan untuk footstep-nya seperti ini, ada spring return. Lihat nih. Nah, jadi ada karetnya juga di sini. Posisi dari sasisnya juga gede banget ya, sasisnya seperti ini Cak. Sampai melingkar sampai ke bawah. Dan ternyata jika kita perhatikan di bagian dalamnya sini juga ada hager. Nah, hagernya seperti ini Cak. Semuanya serba rumit ya. Rumit pokoknya. Kalau kita lihat di sini untuk footstep belakang ini ada plat juga untuk memproteksi kaki. Nah, jadi stopper kakinya tuh ini dari plat, bukan plastik ya. Plat. Dan yang menarik adalah bagian ini Cak, depan ya. Iya bener, depan. Di bagian depan sini ada chamber gede banget dari knalpot. Ini adalah untuk emisi gas buang yang lebih baik. Chamber besar banget. Sementara kalau kita perhatikan di bagian sini Kang Mas, knalpotnya juga sangat cantik menurut BB, sangat cakep, ganteng. Ini plat, ini juga plat.
ya, semi krom-kroman, tetapi di bagian end cap mufflernya pun juga bukan plastik. Ini semuanya plat. Nih, saya mendengar kan suaranya, dan diikat oleh baut. Ada 4 dan ternyata ada 3, sorry. Dan ternyata desain dari knalpotnya cakep parah, lihat nih. Gila Kang Mas. Modelnya itu ada 2 bolongan, 2 silencer bolongan gitu, dan feelnya jadi kelihatan lebih agresif. Nah, dari jauh seperti ini. Garang banget, asli garang banget. Ini bagian depannya kalau kita lihat, mataharinya kenceng banget nih. Ya, oke, kita lihat di bagian belakang seperti ini. Saya melotek ini saja shape by shape supaya saya tercerahkan. Sosok dari versi 1000 yang jarang ada review nih, detailnya IWP sangat paham karena memang agak jarang motor ini. Swing armnya gede Cak, swing armnya. Nah, swing armnya begitu. Dia modelnya gede gitu ya, semi banana ya, gede lah pastinya karena memang motor ini adalah motor 1000 cc. Dan bagian belakangnya disc brake-nya juga sangat unik. Kan disc brake-nya tuh bolong-bolongnya seperti ini, sementara dia model Wavy. Sekali lagi, dan kalau kita perhatikan bagian belakangnya juga sudah mengadopsi bed leg dengan ban ukuran 180/55, lihat nih. Nah, jadi gede ya, ringnya 17 pasti. Dan jika kita lihat bagian kolongnya seperti ini Cak. Wow, mantap tenan Kang Mas. Ini bagian behel-behelnya Cak. Belnya pun ada, ini bahan behel ya, ini yang bentuk seperti itu, behelnya tuh ini bahan ini loh, bukan plastik loh ya, babet semuanya. Jadi behelnya aja banyak sekali tekuk-tekukan nih. Nah, kan shape-shape yang ini kayak dudukan sesuatu kalau saya bawa barang. Dan jika kita lihat ternyata sudah ada compression adjuster untuk monoshocknya. Lihat nih, ada soft dan hard. Dan jika kita lihat ternyata posisi monoshocknya tuh miring ke kanan Cak, tuh. Jadi kanan posisinya, dan enak banget. Tadi WP sudah sempat nyoba untuk suspensinya tuh kenyut-kenyut banget, parah. Empuk banget, parah asli. Ini bagian sini ada juga adjusternya. Dan dia modelnya sudah unitrack, tapi desainnya beda unitracknya. Linknya itu bukan di bawah, tapi agak ke atas. Modelnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk pengeremannya di yang belakang 1 piston disuplai oleh Nissin. Kelihatan nggak sampean? Nissin, dan sini ada sensor ABS-nya. Jadi ABS sudah ada 2, depan belakang dual channel pastinya. Dan jika kita lihat di bagian belakang sini Kang Mas, gila ini sudah standarnya saja Waman udah dapat kayak gini. Sudah ada dapat dudukan buat tasnya dan sebagainya ya. Jadi memang ini adalah motor adventure yang niat. Ini plastik kalau ini Cak, ini plastik. Plastik tapi ini babet. Lihat baut-bautnya, gila ya. Semuanya serba apa ya? Serba ini tekuk-tekukan, ngunci gitu Cak modelnya. Dan ini adalah lampunya. Nah, beberapa titik ya LED, LED gitu. Tapi menarik adalah kalau kita lihat di dekat itu kayak macam apa ya? Lampunya itu seperti diamond ya. Jadi kita lihat ada tekuk-tekukan, tengahnya sini ada coakan. Jika kita lihat secara detail, sampai kita menemukan coakan yang cukup dalam di bagian tengah. Lalu di bagian sini baru ada shape lagi yang menungul bosnya, nongol gitu ya. Lalu di sini ada tekukan lagi. Jadi kalau kita lihat kayak diamond modelnya tuh kan. Dan dia ada beberapa titik LED ya, lihat nih. Seperti ini Cak. Wah, gila Kang Mas. Untuk yang bagian fendernya, itu adalah fender yang minimalis dengan model IWB, jadi teringat zaman Ninja 250 yang 2 silinder generasi pertama. Seperti ini sosoknya, kecil bagian sini baru nongol untuk yang mata kucingnya. Jadi kalau kita lihat sosok seperti ini Cak. Jadi mudguardnya itu bagian spatbor kolongnya itu enggak langsung begini, tapi seret tekuk langsung ke sini. Jadi menjulang tekuk lagi ke belakang. Jadi enggak bulat doang gitu, tapi ada tarik-tarikan. Dan di sini sprocket gearnya, sprocket gear seperti ini Kang Mas. Nah, untuk adjuster dari rantainya, lalu di bagian sini standar tengahnya. Jadi ini ada standar tengah ya. Kalau bukan fairing pasti ada standar tengahnya. Sasisnya Cak, gede sasisnya. Seperti ini sasisnya ya. All sasis nyangkok di sini, jadi di sini sampai ke belakang, dan bagian sini lihat coak-coakan dari shape-nya, lihat. Wah, bentuknya Kang Mas. Benar-benar sebuah masterpiece yang menurut IWB. Karena harga juga lumayan terjangkau sih untuk ukuran 1000 cc 4 silinder. Dan bagian sini Kang Mas, untuk bagian persnelingnya, di sini juga ada indikator dari gearnya 1, 2, dan 6 speed. Di sini ada cover untuk rantai depannya. Dan kalau kita lihat ini dari plastik bahannya. Lalu bagian sini samping kiri crankcase-nya tidak polosan, lihat nih. Shape-shape-nya dan sebagainya, cylinder head-nya di atas.
Jadi memang kalau kita perhatikan versi 1000 ini garang banget sih kalau kita lihat detailnya. Oke, samping kiri sama ya kalau kita lihat dengan yang sebelah kanan tadi. Sementara untuk bagian, nah ini yang paling menarik, Cak. Bagian stangnya, triple clampnya, saya akan menemukan bahwa racernya itu tinggi banget. Racernya tinggi, menjulang sampai ke atas, ditambah lagi dengan model stangnya yang juga menjulang ke atas. Makanya Saman pasti bisa membayangkan bagaimana nyamannya motor ini, pasti nyaman banget untuk touring jarak jauh. Dan di sini juga ternyata ada, lihat nih, ada silang-silang begitu tuh. Lihat kan ini besi loh, besi nih, Cak. Jadi nggak polosan banget nih. Kelihatan nggak sampean tuh, kayak gini nih. Luar biasa juga ya, detail banget ini. Desainernya detail banget asli. Ini untuk adjusternya tadi ya, untuk yang adjust untuk visornya. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini. Yes, bahkan pengunci stangnya juga parah ya, sampai detail begitu. Dan ini bagian kirinya untuk stang. Nah ini banyak sekali informasi yang bisa kesampaian. Pasti kalau kita lihat dari spionnya sih biasa ya, standar ya. Tapi untuk tuas tuas dari kopling sudah ada adjusternya, jadi bisa sampai setting. Ada sekitar 5 pengaturan. Sementara di bagian sini ada juga outlet power charger, jadi sampai bisa ngecas sebagai motor adventure. Kemudian di bagian sini, lah nih kita akan nyalakan coba ya. Cakep banget, kayak Ninja H2 asli, Cak. Jadi dia displaynya warnanya adalah warna merah ya, bukan merah sih, kayak ini merah apa semi ini ya, merah, tapi bisa kita katakan semi orange gitu ya. Nah coba kita matikan dulu untuk ininya, untuk hazardnya. ABS, engine checking, engine netral, dan di sini ada gear indikator, bensin bar, speed, power, KTRC full atau low ya, bisa di setting. Kilometernya 1, dan kalau kita lihat jamnya 8.20, ada digital. Jadi kita bisa setting juga, ada namanya cruise control. Bisa kita setting di sini cruise controlnya, tapi harus jalan, Cak. Jika kita cruise control kita setting, pencet, maka sini akan nyala. Nah kayak gini. Kilometer per liternya kelihatan ya, odometernya, trip A, trip B ya, dan juga ada derajat Celciusnya untuk suhu engine, suhu sekitar. Semuanya kelihatan race-nya berapa, dan ini adalah reset semuanya. Ya jadi gitu, ini untuk lampu jauh dan sebagainya. Sementara ini engine on off, ini select. Nah ini selectnya untuk sampai taruhan nih. Nah tipe 1 kita lihat dari sini ya. Kita tahan tadi di sini akan nongol seperti ini. Memang agak panjang kalau kita pengen bahas ini, Cak. Karena memang, nah ini ada baterai indikatornya berapa volt. Maximum lean angle-nya. Jadi kelihatan nih lagi posisinya, lagi posisi motor ketika rebah berapa derajat itu kelihatan semuanya. Jadi memang lihat nih, maximum lean 22 derajat, right-nya 14 derajat. Jadi termonitor semuanya, Cak, di sini. Jadi sudut kemiringannya ya, reset clock ya, shift rev bisa diatur. Pingin 8.000 atau pingin 10.000, 6.000 bisa disetting. Jadi gitu ya. Shift lamp-nya on atau off itu bisa diatur juga. Masuk juga brightness modenya 1, 2 bisa diatur. Tipe unitnya tipe 1, 2, maksudnya kilometer atau miles gitu ya. Jadi gitu kira-kira sih sekilasnya, Cak, ya, kalau kita bahas panjang banget nanti mengenai speedometer ini. Oke, jadi ini engine kill, on off, dan ini select. Dan kalau sama nanya mengenai ini, yes, ini adalah kuncinya, biasa kelihatannya, tapi ini sudah immobilizer. Teman-teman kalau ingin menggunakan ya harus menggunakan aslinya. Ini buka tutup dari bensinnya model flat, dan modelnya adalah tidak quick release, tapi dia model ungkit. Seperti itu, nempel terus di bagian tangki. Oke Kang Mas, bagian kunci-kuncinya dan dashboardnya jika kita di atas motor ini seperti ini. Yes. Ya, jadi kita hidupin seperti ini Kang Mas. Kalau kita di atasnya seperti ini.
Jadi itu tadi review IWB tentang versi 1000, semoga mencerahkan sampean. Dan kalau sampean nanya perihal powernya, detailnya, sama lihat saja di deskripsi bawah supaya tercerahkan ya. Karena kalau lihat power sebagainya, yang pasti motor ini adalah motor yang paling enak karena 4 silinder dan harganya paling oke lah, reasonable banget. Semoga mencerahkan rasa penasaran sampean tentang detail dari Versys 1000. Dan seperti biasa Cak, kita sudah dulu video ini. Dan kalau sampean suka video ini, like, share, dan subscribe. Oh, jadi Cak, sama sholat 5 waktu kan yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.